Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Nah ini ya, power bank buatan dari brand Snapper yang akan saya tes kali ini pada seri PowerShot MX01 yang mendukung isi daya cepat 22,5 Watt dengan desain transparan seperti ini. Cukup unik ya, sehingga kelihatan ya daleman dari power bank itu sendiri. Nah seperti itu ya. Oke, kali ini power bank PowerShot MX01 buatan dari brand Snapper ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat ponsel saya, tentunya yang sudah mendukung isi daya cepat diantaranya nanti ke iPhone 8. Nah ini ya, ini support PD2 atau fast charging 15 Watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support Samsung AFC 15 Watt atau adaptive fast charging 15 Watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support fast charging dari brand Vivo 18 Watt ya, fast chargingnya. Lalu akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 Watt. Kalau biasanya dari brand Xiaomi itu fast charging 18 Watt, ada tulisannya quick charging seperti itu ya. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini mendukung super fast charging 25 Watt. Nah seru ya, ketika power bank yang memiliki daya output 22,5 Watt digunakan untuk charging ke ponsel yang memiliki input 25 Watt, seperti apa yang terjadi ya. Kita lihat saja nanti. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini malah mendukung super fast charging ya, atau supercharger ya kalau istilah Infinix itu. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Snapper PowerShot MX01 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu kita akan dapat kartu garansi yang memiliki masa garansi 12 bulan. Lalu kita akan dapat kabel charger berjenis USB A atau USB Type C. Lumayan berkelas ya kabel chargernya. Memiliki desain nylon braided tapi lumayan pendek ya, seperti itu. Lalu kita akan dapat power bank itu sendiri yang memiliki desain transparan seperti ini. Nah unik ya, jadi kelihatan ya daleman dari power bank itu. Lalu di depan ada tulisannya Snapper seperti ini. Di sini ada indikator baterai dan indikator fast charging. Kalau indikator fast charging itu biasanya ketika kita charging ke perangkat yang mendukung isi daya cepat, dia akan nyala. Nah seperti itu. Lalu di bagian sini ada port pertama, port berjenis USB Type C. Ini berfungsi untuk recharging power bank dan untuk charging ponsel, bisa input ataupun output. Lalu port berjenis USB A berwarna hijau ini untuk output saja. Nah seperti itu ya. Ini tombol power yang ketika kita tekan ya, coba saya tekan, dia akan nyala. Nah seperti ini. Ini LED-nya lumayan model baru ya, titik-titik seperti ini. Nah ini versi baru modelnya. Nah ya, lalu di bagian sini tidak ada apa-apanya, polosan seperti ini. Ini plastik untuk melindungi dari goresan, bisa kita lepas maupun tidak kita lepas. Nah ini saya biarkan untuk tidak dilepas. Di sini ada spesifikasi dari power bank Snapper PowerShot MX01 itu sendiri. Ini dia outputnya. Maksimalnya isi daya cepat 22,5 Watt dengan arus output maksimalnya 4,5 ampere. Nah, arus 4,5 ampere itu biasanya mendukung isi daya cepat dari Oppo atau VOOC ya, atau VOOC 20 Watt. Nah, kalau VOOC 20 Watt itu minimal dia membutuhkan arus 4 ampere. Ya, ini 4,5, jadi sudah lebih dari cukup ya. Nah seperti itu. Ini kapasitasnya dia 10.000 mAh dan kalau di WH kan 37 WH, sehingga dia aman ya untuk penerbangan atau aman di kabin seperti itu. Ini ada baut-bautnya. Nah ini prosesnya ini sepertinya tidak dipres ya, tapi ada bautnya, sehingga kita mudah ya untuk proses bongkar pasang atau bila ingin melihat daleman dari power bank itu sendiri. Membongkar ini mudah. Tinggal kita buka bautnya ya, atau skrupnya, sudah kita lepas. Biasanya kalau power bank lain itu dipres, sehingga untuk mencongkel ininya itu susah ataupun agak rusak. Jadi ini mudah dibongkar pasang. Oke, sekarang dilihat dari sisi built-in quality. Nah ini ada 3 macam power bank yang dari Snapper modelnya seperti ini.
Ya, desainnya kecil, tebal, pendek. Nah, kalau yang dari brand lain seperti ini. Ya. Lebih mendekati persegi ya. Nah, lihat. Nah, ya, ini modelnya persegi, tapi ada yang model lain seperti ini. Ini panjang, ya, persegi panjang. Nah, tergantung selera masing-masing sih ya. Nah, seperti itu. Nah, sesuai dengan selera. Nah, kalau dari sisi presisi port ya, ini memiliki presisi port cukup bagus sekali, tidak penceng dan tidak oblak-oblak, sangat presisi portnya. Jadi menurut saya built-in quality-nya cukup bagus sekali, finishingnya pun juga cukup bagus. Coba kita lihat dari sisi berat. Ini power bank sniper memiliki berat 194. Nah, kalau menurut teman-teman, power bank yang memiliki kualitas bagus itu memiliki berat yang berat atau yang ringan. Nah, ya, saya kurang paham masalah itu. Nah, kalau yang dari dari brand lain, coba ya, model seperti ini, dia berapa ini? 197, lebih berat sedikit ke brand yang lain. Nah, ya, lalu coba kita lihat yang ini. Ini malah 220, lebih berat. Jadi, power bank dari brand sniper ini paling ringan. Nah, seperti itu. Untuk dari segi kualitas, masalah berat, paling berat atau paling ringan masih belum tahu ya. Apakah yang paling ringan itu kualitasnya bagus atau kualitasnya biasa saja ya. Kurang tahu, perlu diuji coba lebih lama dalam pemakaiannya ya. Baik, tes pertama akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 ya. Nah, saya coba menggunakan kabel charger bawaan dari power bank sniper ini ya, yang ukurannya pendek dahulu, sekaligus untuk tes apakah kabel chargernya ini support fast charging atau tidak ya. Oke, pertama saya coba seperti ini dahulu. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, ini ada indikator petir yang berwarna hijau, artinya memang dia support fast charging ya, kabel bawaannya ini. Oke ya, coba kita lihat dari segi ini notifikasi. Lihat di sini ada tulisannya fast charging juga. Artinya memang kabel bawaan dari power bank sniper ini ya mendukung fast charging, lumayan cukup bagus sekali ya. Oke, lanjut akan saya tes menggunakan kabel charger dari brand MC Dodo ini ya, yang ada wattmeternya untuk mengetahui output dari power bank ini mencapai hingga berapa watt ya ketika digunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, ada indikator petir berwarna hijau, artinya memang support fast charging ke Samsung Galaxy M11. Ini lihat ini, dia mencapai output hingga ini ada logo PD juga ya, artinya memang support fast charging. Outputnya mencapai hingga 13 watt pada persentase baterai berapa ini? 2%. Nah, tapi ketika saya nyalakan, wattnya jadi naik, mencapai hingga 15 watt. Nah, ya seperti itu, naik turun lah ya. Tergantung status dari ponsel itu, mode ponsel mati atau mode ponsel hidup ya. Dan lihat dia naik. Oke, dilihat dari sini sudah menunjukkan indikator fast charging ya. Lalu dilihat dari ini namanya ini notifikasi, ada indikator fast charging juga. Oke, sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter, dia mencapai hingga berapa miliampere ya. Nah, lihat ini ya, dia mentok di angka 2620 atau 2630 ya kalau dilihat dari sini. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel iPhone 8 ya. Saya menggunakan kabel charger dari brand Asager dari input USB Type-C ke Lightning seperti ini yang ada wattmeternya untuk mengetahui output dari power bank itu ya. Oke, saya hubungkan sekarang ke power bank sniper menggunakan jalur USB Type-C ya. Oke, saya hubungkan seperti ini. Nah ya, oke, ini sudah nyala. Lihat ini, ada indikator petir berwarna hijau. Memang dia support fast charging atau PD ya, power delivery ke iPhone 8 ini. Lihat dari segi output, dia mencapai output hingga 10 watt, ada logo PD atau fast charging ya. Artinya memang power bank sniper ini memiliki kemampuan cukup bagus sekali ya, bisa fast charging ke iPhone 8 ataupun seri di atasnya. Perkiraan seperti itu ya. Berdasarkan tes ini bisa fast charging ke iPhone 8, status indikator PD aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang mendukung protokol isi daya quick charging 18 watt ya. Oke,
Akan saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand MC Dodo. Seperti apa kemampuan powerbank sniper ini. Lihat, dia ada tulisannya quick charging ya. Artinya memang fast chargingnya aktif ya ke ponsel Xiaomi Redmi 9 dengan menggunakan powerbank sniper ini. Lihat, dia ada logo petir berwarna hijau juga, memang menunjukkan indikator fast charging aktif. Baik ini output dari powerbank sniper ketika menggunakan aplikasi ampere meter. Kita lihat arus outputnya dia mencapai hingga 2480 mA. Cukup bagus sekali ya performanya. Dia berada di watt 13 watt ketika ponsel nyala, tapi ketika ponsel mati dia sekitar di angka 15 hingga 16 watt, naik turun lah ya. Baik, sekarang lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang mendukung isi daya cepat 18 watt atau fast charging 18 watt ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Lihat, dia ada tulisannya fast charging. Nah ya, artinya memang dia support fast charging ke ponsel Vivo Y21A. Kita lihat dari segi wattmeter di sini, lihat dia mencapai output hingga 18 watt. Cukup maksimal sekali outputnya ke ponsel Vivo Y21A ini ya. Lihat, ini ada logo MIDI juga menunjukkan dia indikator fast chargingnya aktif. Lalu di sini juga lihat ada logo petir berwarna hijau, lagi-lagi menunjukkan indikator fast chargingnya aktif. Oke ya. Lalu dilihat dari mana lagi? Lihat, ini saya nyalakan ya. Nah, seperti ini. Lihat dari notifikasi ini ada petir muter seperti ini. Ini menunjukkan kalau di Vivo itu status fast chargingnya aktif. Oke, sekarang saya lihat dari segi aplikasi ampere meter ya. Dia mencapai output hingga 2980 mA. Cukup tinggi sekali ya outputnya ke ponsel Vivo Y21A ini. Baik, selanjutnya akan saya gunakan tes untuk ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang mendukung super fast charging 25 watt dengan menggunakan kabel USB PD seperti ini ya. Ini dari brand Cooper ya. Oke, USB Type C to USB Type C ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Nah, lihat dia mencapai output hingga berapa ini? 15 ya. 15 watt status PD aktif atau fast charging aktif lah ya. Start dari baterai 6%. Lihat dari sini juga. Lihat ini ada petir yang berwarna hijau menunjukkan status fast charging memang aktif, dengan catatan dia mampu maksimal hingga 15 watt ya, atau adaptif fast charging lah istilahnya ya. Nah, lihat ini terjadi penurunan ya, naik turun lah ya, antara 15 hingga 10 watt. Oke, akan saya nyalakan sekarang ya. Lihat ada tulisannya fast charging ya, artinya memang fast charging aktif ya, di angka maksimalnya 15 watt. Nah, kalau Samsung Galaxy A05 ini ya, ketika ponsel nyala, dia itu mengalami penurunan daya seperti ini. Atau kalau saya katakan, dia itu tidak support wattmeternya ketika mode ponsel nyala. Jadi ya, seolah-olah dia terjadi penurunan atau dayanya rendah. Dia di bawah 10 watt. Nah, seperti itu ya. Jadi menurut saya dia tidak kompatibel wattmeternya ketika ponsel dinyalakan ya. Tapi dia tetap menurut saya status fast chargingnya aktif ya. Oke, coba saya lihat dari sistem baterai. Lihat dari sistem baterai pun dia juga membaca fast charging connect atau fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Nah, dia mentok di sini 770 mA. Nah ya, masih naik. Coba kita lihat lagi lah ya, turun lagi. Berarti dia maksimalnya 780 mA, atau nah di sini juga mengalami penurunan daya ketika kita membuka aplikasi. Nah, seperti itu ya. Tapi dia secara keseluruhan status adaptif fast chargingnya aktif, maksimal di angka 15 watt dengan menggunakan powerbank sniper ini. Oke, selanjutnya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang mendukung supercharger 33 watt ya. Oke, saya menggunakan tetap kabel PD dari brand Cooper ya, USB Type C to USB Type C yang ada wattmeternya seperti ini. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Lihat, dia tidak menunjukkan support supercharger 33 watt ya. Tapi di sini ada logo petir berwarna hijau menunjukkan support fast charging. Kalau Infinix fast chargingnya itu 18 watt lalu naik ke 33 watt. Jadi ini menurut saya dia
perkiraan support fast charging 18 watt ya ke ponsel Infinix Hot 30. Ini lihat dari segi wattmeter, dia ada logo PD menunjukkan dia support fast charging, menunjukkan output maksimalnya mencapai hingga 17 watt ya. Oke, kita lihat dari segi sini ya. Lihat ini notifikasi ada logo petir hijau atau maksud saya petir double, menunjukkan dia juga support fast charging ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Nah ini ya, ketika dilihat menggunakan aplikasi ampere meter, dia mencapai hingga 3000 mAh maksimalnya. Cukup bagus sekali ya. Performa powerbank sniper ini untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30, dia status fast charging 18 watt aktif. Baik, sekarang lanjut tes fast charging ke Oppo Reno 3 yang mendukung protokol isi daya cepat VOOC 20 watt ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Lihat, ini ada tulisannya VOOC aktif ya. Nah, di sini ada juga tulisannya super fast charging. Nah, ya. Lalu di sini ada logo petir ya, berwarna hijau, itu juga menunjukkan dia fast chargingnya aktif ya. Oke, lalu di sini juga terlihat, lihat ini. Nah, ada juga petir hijau. Semuanya sudah aktif atau menunjukkan indikator VOOC 20 watt aktif ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi wattmeter di sini. Lihat ya. Dia mencapai hingga 18 watt ya. Dari teori VOOC itu 20 watt ya maksimalnya. Ada spasi 2 watt ya normal atau kategori menurut saya sangat cepat ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi aplikasi ampere meter. Dia mencapai maksimalnya hingga 3610 mAh ke ponsel Oppo Reno 3 yang sudah mendukung VOOC atau VOOC 20 watt. Cukup bagus sekali ya performa powerbank sniper ini. Oke, selanjutnya tes recharging powerbank sniper ini ya. Lihat baterainya tersisa 1%. Oke, sekarang akan saya coba untuk merecharging powerbank ini dengan menggunakan bantuan adapter charger unit GAN yang support daya hingga 65 watt. Ada wattmeternya seperti ini ya. Oke, menggunakan kabel dari brand Cooper ya, yang ada wattmeternya seperti ini. Lihat, nah seperti ini. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Ada indikator petir berwarna hijau, artinya memang input fast chargingnya aktif ya. Lihat ini, dia mencapai input hingga 22,5 22 watt ya, bukan 22,5. Mungkin ini bisa kemungkinan 22,5 ya. Tapi karena ini tidak ada komanya, dia mungkin membacanya 22 seperti itu kira-kira. Tapi ini ada logo indikator PD juga aktif, itu menunjukkan dia bahwa support fast recharging aktif ya powerbanknya. Lalu kita lihat dari sisi sini. Dari sisi sini menunjukkan dia dayanya rendah ya, 17,3 watt. Nah, mana yang benar ya? Antara adapter charger dengan kabel charger di wattmeternya. Oke, kita tunggu dia inputnya ya. Proses recharging ini speednya hingga berapa jam? Oke, saya timer sekarang. Oke, ini sudah full charging 100% terisi ya powerbank snipernya ini ya. Lihat, sudah terisi 100%. Indikator kabel chargernya juga sudah mati, dan di sini juga menunjukkan daya outputnya sudah 0 watt. Oke ya, akan saya matikan, dan ternyata membutuhkan waktu 2 jam 19 menit atau dibulatkan 2 jam 20 menit. Cukup cepat sekali ya proses recharging powerbank sniper ini, yang hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit sudah full charging dari persentase baterai 0 hingga 100%. Baik, selanjutnya tes rel capacity dari powerbank sniper PowerShot ini ya. Dia sel kapasitinya 10.000 mAh. Coba saya gunakan untuk charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang memiliki kapasitas baterai 5.000 mAh ya, dengan menggunakan kabel charger bawaan powerbank ya. Ini ya, ini sudah mendukung fast charging ya berdasarkan tes saya. Ini ya, start dari baterai 0% ya, habis total lah ya istilahnya. Indikator fast chargingnya on ya, ini berwarna hijau. Oke, akan saya timer sekarang. Coba kita lihat speed chargingnya dia
Baik dilihat dari ponsel, indikator LED-nya sudah mati. Perkiraan dia menunjukkan kondisi sudah penuh. Di menit ke 1 jam 44 menit, sisa baterai tinggal 13% ya. Oke, ini saya stop dahulu, coba saya nyalakan ponselnya. Oke, kita lihat baterainya dia sudah terisi 100% full ya. Cukup cepat sekali speed charging dari powerbank sniper ini. Dari persentase baterai habis hingga penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 44 menit ya. Oke, sekarang lanjut untuk menghabiskan semua isi daya baterai ya, atau tes real capacity. Tadi tersisa 13% ya. Sekarang saya coba untuk saya gunakan charging ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini juga kapasitas baterainya 5000 mAh. Dengan sistem status protokol isi daya, dia super fast charging 25 watt. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat indikator PD nyala ya, atau indikator fast charging nyala. Start dari baterai 0% ya. Lihat ini tersisa 13%. Coba ini sampai habis ini berapa persen? Oke, sekarang menunjukkan di menit ke 35 menit powerbank sudah menunjukkan power atau daya baterai mati ya. Oke, sekarang coba akan saya nyalakan ponselnya terisi berapa persen. Nah ini ya, ponselnya terisi 25% dari 5000 mAh. Artinya dia mampu mengisi 1250 ya ke ponsel Samsung Galaxy A05 plus ke Infinix Hot terisi 100% dari kapasitas baterai 5000 mAh. Jadi totalnya powerbank sniper ini ya, real capacity-nya atau energi konversinya atau rated capacity-nya dia mencapai hingga 6250. Menurut saya real capacity powerbank ini sudah cukup bagus. Dari sel baterai 10.000 mAh dia mampu mencapai real capacity hingga 6250 ya, cukup bagus sekali. Sebagai perbandingan ini ada powerbank Baseus Beepo ya. Kalau dari Baseus ini ada tulisannya ya, dia energi konversi, dia mengistilahkan dia rated capacity atau energi konversinya dia mencapai hingga 5800 mAh dari sel capacity 10.000 mAh. Jadi perbandingannya cukup bagus sekali ya, dibandingkan dengan Baseus ya, masih bagus sniper ini ya real capacity-nya. Oke, jadi kesimpulannya powerbank sniper PowerShot MX01 yang dibanderol dengan harga yang cukup murah sekali, sekitar 160 ribuan kita sudah bisa mendapatkan powerbank yang memiliki performa cukup bagus sekali ya. Link pembelian ada di deskripsi. Berdasarkan tes saya, powerbank ini cukup bagus sekali performanya ya. Pertama, tes fast charging. Dia memiliki kemampuan fast charging ke semua ponsel ya, fast charging dasar ya tentunya, karena dia output maksimalnya mencapai hingga 22,5 watt mulai dari tes fast charging ke iPhone 8 ya. Dia support PD2 atau fast charging 15 watt. Tes ke Samsung adaptif fast charging 15 watt juga aktif. Tes ke Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt juga aktif. Lalu tes ke Vivo Y21A fast charging Vivo 18 watt juga aktif. Lalu tes ke Oppo Reno VOOC atau VOOC 20 watt dia juga aktif. Lalu tes ke apalagi tadi ini ke Samsung Galaxy A05, dia mendukung super fast charging 25 watt, tapi dengan catatan dia terbatas mampunya di angka 15 watt atau yang aktif itu di protokol isi daya adaptif fast charging 15 watt ya. Nah seperti itu. Lalu ke Infinix Hot 30 yang mendukung supercharger 33 watt dia juga aktif, lagi-lagi dengan catatan dia mentok di angka 18 watt atau fast charging 18 watt yang aktif, bukan super fast charging 33 watt yang aktif. Secara keseluruhan fast charging dari powerbank ini kinerjanya cukup bagus sekali ya. Oke, lalu dari sisi recharging powerbank lebih dari bagus malah menurut saya. Hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit dari persentase baterai powerbank 0 hingga 100% terisi penuh ya. Cukup bagus sekali dengan daya input 22 watt. Rata-rata saya recharging powerbank itu membutuhkan waktu 3,5 jam. Nah ini hanya membutuhkan waktu 2 jam 20 menit. Dari segi kelengkapan cukup bagus sekali. Powerbank ini dilengkapi dengan kabel charger USB Type-C nylon braided seperti ini, dan mendukung fast charging juga. Jadi kita sudah tidak repot-repot
beli kabel lagi ya. Nah, seperti itu. Dari segi apa lagi? Desain cukup bagus ya. Nah, transparan seperti ini yang lumayan kecil. Nah, seperti itu ya. Dari sisi rel capacity. Nah, rel capacity power bank ini mencapai hingga tadi berapa? 6250. Cukup bagus sekali ya. Berdasarkan perbandingan saya yaitu ke Baseus Bipo ya. Tadi tertulis dia energi konversi atau rated capacity-nya dia mencapai 5800. Nah, ini mencapai hingga 6250 di atas dari power bank Baseus. Itu ya dari sisi apa? Faktor positif atau keunggulan dari power bank ini. Kalau dari sisi negatifnya power bank ini apa ya? Menurut saya sih tidak ada. Ini mungkin dia tidak dilengkapi port micro USB ya untuk jalur inputnya. Cuma ada 2 port saja, yaitu port USB Type-C dan port USB-A untuk output. Kalau USB Type-C ini ya untuk input dan output, sayangnya tidak dilengkapi dengan port micro USB input. Itu saja sih dari sisi negatifnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalaupun teman-teman berminat untuk membeli powerbank sniper PowerShot MX01 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.